Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, mengerti akan pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Engkau yang tutup bungkus beliau, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Dan Tuhan sendiri yang boleh memberikan firman kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita mengikuti kebaktian doa di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah, di keluarga kita masing-masing. Mari kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita bersama-sama mendoakan jemaat kita yang sedang lemah tubuh. Dan cukup banyak dari kesaksian daripada setiap jemaat yang saya kunjungi atau yang kita doakan, sekalipun dalam kondisi mereka yang lemah tubuh, tetapi mereka di tengah-tengah rasa sakit mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam hati saya begitu kagum. Saya secara pribadi melihat bahwa sesuatu yang wow, amazing. Demikian juga di masa-masa ini, saya percaya kita rindu sekali untuk datang dalam rumah Tuhan, ke gereja, menikmati satu persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman di dalam rumah Tuhan. Dan saya berharap spirit ini, semangat ini tidak pudar di tengah-tengah atau berjalannya waktu kita sedang beribadah online, kurang lebih sudah berjalan 4 bulan. Tapi biarlah kita boleh terus bersama-sama dengan sungguh-sungguh, boleh dengan satu semangat, kita rindu di hadapan Tuhan. Bahwa ibadah kita di dalam rumah Tuhan sesungguhnya tidak dapat digantikan dengan apapun. Pada waktu kita hadir menikmati hadiratnya secara komunal bersama dengan jemaat yang lainnya. Namun dalam Mazmur 63 ini yang tadi kita baca, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat sebuah perjalanan iman kita masing-masing. Istilah perjalanan yang saya pakai di sini adalah menggambarkan satu kehidupan perjalanan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang lainnya, tentu ada banyak hal pada waktu kita berjalan. Di dalam sebuah perjalanan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di dalam satu perjalanan kita menikmati satu kebersamaan. Di dalam sebuah perjalanan kita bisa menjumpai hal-hal yang unik, sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Tetapi juga di dalam sebuah perjalanan kita bisa menemukan sesuatu hal yang menegangkan, bahkan menakutkan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan? Saya percaya perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan tidak lepas daripada anugerah Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang absolut. Yaitu yang bersandarkan atau yang berpusatkan hanya kepada Kristus Yesus yang semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun jangan lupa bahwa semua kebenaran Allah, kenikmatan kita bersama dengan Allah, persekutuan kita bersama dengan Allah, Tuhan bekerja secara pribadi dan dinamis melalui pengalaman-pengalaman rohani kita. Maka setiap harinya kita mengalami Tuhan, harusnya mengalami Tuhan hari lepas hari. Bukan pada waktu kita beribadah setiap minggunya, bukan pada waktu kita datang di dalam rumah Tuhan.
Maka di dalam Mazmur 63 pada malam hari ini kita belajar bersama-sama di dalam perjalanan iman Daud. Bagaimana dia di tengah-tengah pergumulannya sekalipun, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam konteks Mazmur 63 ini, di situ jelas sekali bahwa Daud yang menuliskan Mazmur ini. Dan di situ dia menyebutkan juga di dalam dirinya sebagai seorang raja di dalam ayat yang ke-12. Lalu bagaimana dia menceritakan Mazmur 63 ini? Di bagian awal Daud dia menceritakan bagaimana kondisi dia berada di mana. Dia mengatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Jadi kita dapat menafsirkan bahwa Daud ini adalah seorang raja. Daud bukan dalam kondisi dia dikejar-kejar oleh Saul. Di dalam bagian-bagian Mazmur yang lainnya, Daud menuliskan bagaimana kondisi dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi saat ini, dia adalah seorang raja. Tetapi dia berada di padang gurun. Apa yang terjadi? Ternyata beberapa penafsir melukiskan atau memberikan penjelasan bahwa ada kemungkinan di dalam Mazmur 63 yang ditulis oleh Daud ini. Daud sedang berada di dalam satu kondisi yang sangat-sangat menyakitkan. Karena dia dikhianati oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Sesuatu hal yang sangat tidak mudah untuk diterima. Anaknya sendiri Absalom yang dia kasihi berkonspirasi melakukan kudeta melawan dirinya untuk merebut tahta ayahnya dengan cara yang paksa. Bahkan pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk Ahitofel penasehatnya, mengikuti Absalom. Ada pepatah yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Dan bahkan para pengikut-pengikutnya yang setia itu juga berkhianat kepadanya. Memang pengkhianatan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan di tengah-tengah pelarian Daud sekalipun, dia sadar. Daud sadar siapa sesungguhnya dirinya. Sekalipun dia adalah seorang raja, dia sadar bahwa bukan dia yang sendiri memilih untuk menjadi raja, atau dia yang mau-mau sendiri untuk menjadi raja, atau dia yang memaksa Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi melalui Tuhan sendirilah, dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Bahkan sebelum menjadi raja, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit yang sudah dilalui oleh Daud. Bagaimana dia dikejar oleh Saul. Dan bahkan di tengah-tengah pengejaran itu, Daud tetap memberikan tabut perjanjian itu berada di Yerusalem, tetap ada di dalam Yerusalem. Kalau kita melihat kondisi kehidupan Daud di dalam Mazmur 63 ini, kondisi Daud benar-benar sudah habis-habisan. Sudah tidak punya pengharapan. Rasanya kalau boleh, lebih baik mati saja. Tuhan cepat-cepat panggil. Karena sesuatu kondisi yang sangat tidak nyaman sekali. Mengapa hal ini bisa terjadi di dalam perjalanan hidup Daud? Bukankah kalau kita melihat dan memperhatikan kehidupan Daud, Daud adalah orang yang baik, orang yang setia, bahkan orang yang benar. Sekalipun Daud pernah melakukan satu perbuatan dosa perzinahan, namun Daud segera bertobat di hadapan Tuhan. Dan bahkan Tuhan mengampuni Daud dan dia memulihkan Daud dan kehidupan keluarganya. Bahkan Tuhan meneguhkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, Daud mengalami sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Mungkin kita bertanya-tanya, adakah sesuatu yang lebih baik daripada hidup? Adakah sesuatu hal yang lebih baik dalam menghadapi situasi seperti ini? Adakah sesuatu jalan keluar yang dihadapi oleh Daud? Atau bahkan mungkin di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini pun, mungkin kita menemukan satu perjalanan yang buntu, kesulitan-kesulitan yang sepertinya semua pintu tertutup. Adakah yang lebih baik daripada hidup? Adakah sesuatu jalan keluar yang lebih baik untuk menghadapi segala situasi seperti ini? Lalu bagaimana sikap Daud di tengah-tengah dia menghadapi situasi seperti ini?
Maka Daud, dia mengambil satu sikap yang tepat sekali. Bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, apapun boleh terjadi di dalam hidup Daud. Apapun boleh diambil daripada hidup Daud. Tetapi Daud hanya minta satu hal kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 51 ayat 13. Di dalam doa Daud dia memohon. Supaya Tuhan jangan mengambil roh-Mu yang kudus itu daripadanya. Maka jiwanya begitu haus kepada Tuhan sekalipun dia sedang habis-habisan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi satu-satunya yang dia bisa harapkan yaitu hanya kepada Tuhan. Maka jiwanya haus kepada Tuhan. Tubuhnya rindu akan hadirat Tuhan. Seperti tanah yang tandus. Seperti tanah yang kering, yang gersang, yang haus akan air. Maka begitulah dia haus akan Tuhan. Hasratnya begitu dalam sekali akan Tuhan. Dia seperti ingin dipeluk oleh Tuhan. Daud, dia mencari Tuhan. Bahkan dia memegahkan Tuhan. Memuji Tuhan dengan mulut dan bibirnya di dalam ayat-ayat berikutnya. Dan bahkan dia menaikkan tangannya demi nama Tuhan. Dan dia mengingat-ingat keajaiban-keajaiban yang begitu luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Karena Tuhan beserta dengan dia. Dan dia merenungkan bagaimana Tuhan yang memimpin di dalam perjalanan hidupnya. Sekalipun saat itu dia sedang dikhianati oleh anaknya yang dia kasihi. Dan pada akhirnya, pada waktu Daud bersikap dengan tepat bagaimana dia tetap memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan, menantikan hadirat Tuhan. Daud menyaksikan akan kedahsyatan Allah yang dia sembah, yang dia imani. Daud menyaksikan bagaimana kekuatan Allah, kemuliaan Allah, kasih setia Allah, dan perlindungan baginya. Oh, itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada hidup Daud yang dia alami saat ini. Di tengah-tengah pergumulan inilah Daud menyaksikan apa yang lebih baik daripada hidup. Yaitu dia menyaksikan kekuatan Allah, kemuliaan Allah, kasih setia Allah, dan perlindungan Allah baginya. Maka pada akhirnya Daud memperoleh berkat Tuhan. Di tengah-tengah pergumulannya itu, jiwanya dikenyangkan oleh Tuhan. Dan ia mendapatkan pertolongan Tuhan sebab tangan kanan Tuhan yang menopangnya. Dan terakhir Daud mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Inilah yang dialami oleh Tuhan, yang dialami oleh Daud. Maka sebagai sebuah refleksi kita di dalam konteks Mazmur 63 ini. Di tengah-tengah pandemi yang kita alami, bahkan di seluruh dunia, di mana COVID-19 melanda. Mungkin saudara dan saya sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Kita bahkan tidak tahu arah yang jelas. Kapan pandemi ini akan berakhir? Bahkan mungkin kita sudah tidak mempunyai kekuatan yang memadai untuk menemukan jalan keluar di tengah-tengah situasi kesulitan saat ini. Situasi yang sangat tidak nyaman seperti ini biasanya membingungkan kita. Karena kita sedang mencari jalan keluar dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan bahkan seringkali orang-orang percaya justru paling banyak menemukan rintangan-rintangan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah jikalau kita menghadapi masa-masa yang sulit. Kita percaya Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita. Sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, bersyukurlah bahwa itu adalah tandanya Tuhan tetap mencinta dan mengasihi Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun itu memang sangat tidak mudah. Kita memang sering kali tidak mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Terkadang Allah terus menambah problema-problema yang
menghampiri kita. Satu problema belum selesai, problema yang lain sudah menghampiri kita. Bahkan sampai-sampai kita merasa hidup kita sudah tidak berarti lagi. Kita sudah sampai hopeless, sudah tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai pengharapan. Kalau boleh, kita mungkin mengatakan, Tuhan, panggil saya segera. Tuhan, cepat-cepat panggil saya. Atau mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini, kita mungkin lebih banyak bisa membaca Alkitab, berdoa lebih banyak. Bahkan mungkin kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus-bagus, seminar-seminar yang bagus-bagus. Tetapi permisi tanya, apakah itu memang memenuhi atau memang menjadi satu kerinduan hati kita yang paling dalam untuk kita mencari wajah Tuhan? Atau pada waktu kita membaca firman, berdoa, mendengarkan banyak khotbah-khotbah yang bagus-bagus itu hanya untuk mengisi kekosongan waktu kita. Sehingga firman itu bahkan Tuhan sendiri tidak pernah bersentuhan dengan hidup pribadi kita. Ingatlah seperti yang saya katakan di awal, bahwa Tuhan itu bekerja secara pribadi. Tuhan itu bekerja secara dinamis di dalam pengalaman-pengalaman rohani kita pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu kita lakukan hari lepas hari. Saya mengatakan bahwa bukan berarti doktrin itu tidak penting. Doktrin itu sangat penting sekali. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, apakah dengan pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu mengubah hidup kita? Sama seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Apalah artinya jikalau ia mempunyai semua karunia, bahkan semua bahasa malaikat, bahasa surga, bahasa lidah sekalipun, tetapi jikalau ia tidak mempunyai kasih Kristus, maka semuanya itu sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita melihat perjalanan hidup kita di dalam perjalanan hidup Daud? Mungkin kita sudah lama lari dari Tuhan. Adakah kita terus berusaha menjalani hidup ini dengan cara, adakah mungkin kita berusaha menjalani hidup kita dengan cara kita sendiri? Seolah kita ini adalah kapten daripada kehidupan kita. Atau mungkin kita sudah lelah dengan hidup yang kita hadapi saat ini. Dan kita mau berhenti. Sebuah ilustrasi di akhir abad 18 atau di awal abad 19. Seorang yang bernama Henry Houdini, beliau adalah seorang pesulap yang mahir, magician, dan dia adalah seorang yang ahli melepaskan ikatan atau borgol, gembok dan sebagainya, atau rantai yang dikunci di tubuhnya dan dia lepaskan. Dan dia sangat terkenal sekali dan bahkan disebut atau dijuluki sebagai The Master of Escape. Apapun yang mengunci dia bisa lepas dengan kemahiran dia. Baik itu di satu ruangan terkunci, di penjara, di berangkas dan sebagainya. Maka satu hari ada seorang yang menantang dia. Dan dia menantang supaya Henry Houdini masuk ke sebuah penjara yang memang sudah disiapkan, lalu bagaimana dia akan lolos. Henry Houdini dia mengatakan bahwa dalam waktu kurang lebih 1 jam, dia akan bisa lepas atau keluar dari penjara itu. Maka waktu dimulai acara itu, semua acara televisi meliputi acara itu, dan Henry Houdini mulai melakukan aksinya. Dia mulai berusaha untuk membuka kunci rantai yang ada di tangannya, di kakinya, dan pintu penjara itu. Tetapi setelah berjalan 1 jam, pintu penjara itu tidak terbuka. Dan pintu penjara itu terus terkunci. Henry Houdini terus akhirnya berkeringat, dia bingung bagaimana cara membuka pintu itu. Dan sampai pada akhirnya dia jatuh pingsan. Dan pada waktu jatuh pingsan itu, jatuhnya bukan ke belakang, dia menghadap ke depan, menabrak, atau bersentuhan dengan pintu penjara itu. Dan pintu penjara itu terbuka. Dan setelah diselidiki, ternyata pintu penjara itu tidak dikunci. Nah, melalui ilustrasi ini, saya mau mengatakan bahwa kita mungkin di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup kita, kita mungkin sudah
merasa sudah biasa di tengah-tengah menghadapi pergumulan-pergumulan. Mungkin di dalam masa yang lalu, menghadapi pergumulan-pergumulan itu kita sudah pernah melaluinya dan kita sudah menemukan jalan keluarnya. Tetapi di saat situasi-situasi yang paling kritis, kita menganggap bahwa kita lebih bisa. Dan pada saat yang paling kritis itu, pada saat kita tidak berdaya lagi, siapakah yang kita andalkan? Padahal Tuhan sudah membuka jalan itu. Tuhan sudah membuka pintu itu. Tetapi kita merasa bahwa jalan itu atau pintu itu sudah terkunci. Dan sampai akhirnya kita kelelahan sendiri. Sampai akhirnya kita mulai komplain. Kita mulai membanding-bandingkan. Dan kita bahkan mulai mempertanyakan dan mulai meragukan dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun saat ini kita sedang bergumul di masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Ingatlah, kita belajar seperti Daud. Bagaimana Daud berpegang teguh kepada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah lalu daripada hadapan Daud. Karena kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya kepada kita. Maka mari kita belajar seperti Daud. Dengan mulut dan bibir kita memuji Tuhan, mengangkat tangan kita untuk memuliakan Tuhan, memegahkan Dia. Sekali lagi, saya mau mengatakan bahwa kasih setia Allah itu lebih penting daripada hidup. Daripada semua problema hidup kita. Daripada semua pengejaran dan pencapaian dan pencarian yang kita inginkan. Apapun itu boleh terjadi dalam hidup kita. Apapun itu boleh diambil dari hidup kita. Dan biarlah kita memohon, asalkan kasih setia Tuhan itu, roh Tuhan itu tidak lalu daripada kita. Allah tidak pernah bersembunyi. Allah selalu hadir. Yang menjadi masalah adalah kita yang seringkali sembunyi. Seperti Adam dan Hawa pada waktu mereka berbuat dosa. Dan kita seringkali menganggap bahwa Allah hilang, Allah tidak hadir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merefleksikan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Menikmati satu kebersamaan bersama dengannya. Menikmati satu sukacita di hadapannya. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak berada di dalam rumah Tuhan. Kita berada di dalam rumah kita masing-masing beribadah. Tapi biarlah dengan satu semangat yang sama, kita tetap menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Ingatlah, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kasih karunia Tuhan itu tepat pada waktunya Dia akan berikan itu kepada kita. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habisnya. Dia akan berikan itu kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya akan mengajukan 3 pertanyaan untuk sebuah refleksi bagi kita pribadi lepas pribadi. Nanti di akhir daripada kebaktian doa ini, 3 pertanyaan ini akan saya tayangkan untuk Bapak Ibu sekalian. 3 pertanyaan itu adalah, apakah Allah mendapat tempat yang utama dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, adakah yang lebih berharga daripada Allah dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Jika Allah adalah yang terutama dalam hidup Anda, apakah Dia selalu hadir dalam hati dan pemikiran Anda? Lalu apa alasannya? Biarlah bersama-sama kita merenungkan 3 pertanyaan ini di dalam refleksi kita hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami renungkan.
Melalui Mazmur 63 ini kami melihat bagaimana perjalanan hidup Daud bersama dengan Tuhan. Satu perjalanan iman yang sangat tidak mudah untuk dilalui. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu menopang. Ajar kami ya Tuhan, bersikap seperti Daud. Bagaimana dia mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu. Dan dia sungguh-sungguh dengan segenap hatinya, mulut dan bibirnya, memuji Tuhan. Sekalipun dia tidak ada di dalam istana raja, sekalipun dia tidak ada di dalam kemah bait-Mu, tapi dia tetap menikmati hadirat Tuhan sekalipun dia berada di padang gurun. Sama seperti kami ya Tuhan saat ini. Kami saat ini tidak berada di dalam rumah Tuhan. Kami ada di dalam rumah kami masing-masing. Tapi biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, kami mungkin tidak bisa leluasa bergerak. Kami tidak bisa keluar ke sana ke sini. Bahkan mungkin ruang gerak kami, sekalipun kami bisa keluar dengan sesuatu hal yang sangat tidak nyaman. Kami mungkin takut untuk berinteraksi dengan orang. Di tengah-tengah kegelisahan kami, di tengah-tengah pergumulan keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, bahkan pergumulan iman kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi yang utama. Engkau selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memeluk kami, menghampiri kami. Kami percaya Engkau ada di sisi kami. Karena kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Kasih setia-Mu itu cukup bagi kami. Kasih setia-Mu akan Engkau berikan tepat pada waktunya. Dan kasih setia-Mu itu sungguh sangat berlimpah dan tidak pernah habis-habisnya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam dan selamat merenungkan 3 pertanyaan yang tadi saya ajukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ku milik-Mu, Kau pusaka-Ku selamanya. Dalam bait-Mu, ku mau selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Ku milik-Mu, pusaka-Ku selamanya. Dalam bait-Mu, ku mau selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Biarkan ku berdiam bersama dengan-Mu. Beriku kuasa untuk lebih mengasihi-Mu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu. Ku milik-Mu, Kau pusaka-Ku selamanya. Biarkan ku berdiam bersama dengan-Mu. Beriku kuasa untuk lebih mengasihi-Mu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu. Ku milik-Mu, Kau pusaka-Ku selamanya. Milik-Mu, Kau pusaka-Ku selamanya.
selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Biarkan ku berdiam bersama dengan-Mu, beriku kuasa untuk lebih